Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Ini Aih. Aih bisa dipanggil kakak, teteh, atau siapapun. Mau dipanggil Aih juga boleh, Dek Aih juga boleh. Bebas ya. Dan Aih bukan ustazah karena di sini Aih ingin sharing tentang pengalaman hijrah Aih, terutama dalam gimana sih rasanya setelah hijrah dari K-pop, dari Korean Wave, dari wibu dan sebagainya ya. Kenapa Aih ingin cerita seperti itu? Karena memang sekarang ya ada hal unik ya, dimana para suka Japan lovers ini gitu ya dengan Korean lovers ini saling berseteru dan saling membanggakan diri. Padahal sebenarnya apa ya, eksistensinya nggak perlu sih ngedebatin yang seperti ini, apalagi kalau misalnya statusnya muslim. Kenapa? Karena eksistensinya ya kalaupun kita nggak bela, ya nggak ada manfaatnya juga sih buat akhirat kita. Dan ini yang Aih rasakan gitu loh teman-teman. Jujur ya, dulu fanatiknya Ais sampai bela-belain mereka kok kalau ada yang nggak suka. Apalagi kalau sekarang mungkin udah jadi tren ya. Tapi kalau dulu tuh dianggap apa ya, kayak alay lah, terus dianggap aneh lah. Kok suka yang begituan sih? Kamu gimana sih orang Indonesia tapi kok kayak begitu kan? Itu dulu ya. Atau mungkin memang di tahun era 2000-an Jepang ya yang paling dominan. Kalau sekarang kayaknya yang paling in-nya itu adalah berbau Korea ya. Nah, sebenarnya kalau Ai sih dari dulu ya, sebelum Ai hijrah itu 2010 sih. Dan memang baru benar-benar hijrah dari K-pop ataupun Jepang itu entah bukan K-pop aja ya, tapi Korean loversnya ini kayaknya benar-benar hijrah di dua hal itu di 2019. Apalagi pas Ai ke Korea sih sebenarnya. Dan salah satu faktor yang benar-benar jadi motivasi Ai itu adalah pegangan bahwa ya kamu kalau mau mencintai Allah dengan tulus maka nggak boleh dong ada pembandingnya, dan bisa jadi apa yang kamu sukain dari hal-hal seperti itu bisa menjadi hambatan utama nih untuk kamu supaya kamu mencintai Allah secara tulus. Jadi intinya adalah motivasinya ingin mencintai Allah secara tulus dan ingin juga Allah tuh mencintai kita. Ya gimana ceritanya gitu kalau kita misalnya mau mencintai Allah secara tulus tapi fokus kita terpecah-pecah. Itu sih yang Aih pegang. Kalaupun sekarang belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, ya Aih lebih ke kayak apa ya, nggak kayak dulu lah. Dulu tuh kayaknya sehari nggak ngedengerin lagu baik Jepang atau Korea tuh kayaknya hidup tuh hampa gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya ngedengerin hanya sebatas untuk melatih bahasa aja. Jadi nggak butuh-butuh banget, terus kayak nyari lirik yang bener-bener tepat untuk jadi pelajaran. Terus juga kalaupun nonton hanya sebatas nonton gitu, nggak dibawa baper, apalagi sampai kayak updatean, wah updatean gitu kan, nunggu-nunggu, terus kayaknya tiap hari itu apa ya, lebih menunggu updatean Korea atau Jepang deh dibandingkan dengan nunggu azan gitu. Jadi kayak ya kerasa lah perbandingannya ketika kita bener-bener tidak sengaja untuk menduakan Allah ini gitu dengan ketika kita yang memang bener-bener sudah lepas. Jadi kalau ada yang bilang aku masih Korea lovers dan juga Jepang lovers untuk belajar bahasa, ya kita lihat aja dari kesehariannya. Kalau misalnya ternyata dia menunda-nunda sholat untuk hal yang disukainya, terus Allah tuh kayak sekadar tambahan secara tidak langsung, ya berarti sudah dipertanyakan sih sebenarnya gitu status dari iman kepada Allahnya. Karena ini juga hal yang mendorong Aih ya, bahwa sebenarnya yang namanya iman itu bukan hanya sekedar yakin aja. Karena apa? Iblis pun sebenarnya kan kebayang lah kalau misalnya cuma sekedar yakin, percaya itu hanya sekedar yakin dan cuma lisan gitu ya. Iblis pun kan ya ketemu Allah ya kan, secara dia juga pernah tinggal di surga, pernah sederajat bahkan lebih atas daripada malaikat sendiri. Ya nggak mungkin dong kalau dia dikatakan tidak beriman kan, kalau dalam versi hanya sekadar yakin aja. Tapi kenapa sih Allah menyebutkan iblis itu kafir? Kenapa? Ya karena iman itu sebenarnya harus terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, dia yakin di dalam hatinya, kemudian dibuktikan dengan lisannya, dan yang berikutnya adalah dibuktikan dengan tindakan atau perbuatannya dalam sehari-hari. Dan itu tuh kayak tamparan sih buat Aih. Kenapa?
Ya karena dalam keseharian Aih tidak mencerminkan nih kalau Aih emang benar-benar beriman. Seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan Aih, iya benar sih, kalaupun misalnya kita suka Jepang-Jepangan, Korea, kita cek aja gitu. Apakah lebih memprioritaskan mereka ataukah benar-benar nih kita memang ingin menjadi muslim sejati. Dan itu kayak tamparan sih bagi Aih ketika Aih di Korea dan kayak oh iya ya, jadi Islam aku hanya sebatas segini gitu. Nah, teman-teman, memang perjuangan hijrah itu nggak gampang banget ya, nggak gampang. Aih itu sebenarnya hijrahnya itu 3 fase yang paling utama. Yang pertama, benar-benar baru belajar Islam yang sesungguhnya karena dulu kayaknya memang dominan ya. Kenapa sih Muslim di Indonesia dominan seperti ini ya? Karena kita hanya tahu cangkangnya aja nih Islam tuh. Jadi apalagi sekarang ya image Islam itu kayaknya rendah banget. Terus kita nggak bangga nih sama Islamnya ya kan? Makanya kenapa sih kita condong ke kayak ala-ala Barat, ala-ala Korea, ala-ala Jepang? Ya karena kita menganggap bahwa itu yang lebih unggul gitu. Padahal sebenarnya kitanya aja nih yang belum memahami potensi utama dari Islam ini sendiri. Nah, ini juga yang Aih rasakan gitu ketika awal hijrah 2010, terus kayak disadarin, oh iya ya ternyata aku yang gak kenal Islam, aku yang gak kenal nih sebenarnya siapa sih diri aku gitu sebagai muslim ini. Dan saat itu memang Aih dalam kondisi suka Jepang dan juga suka Korea. Nah, kalau hijrah dari wibu atau hal-hal berbau Jepang-Jepang ini ya, fanatik Jepang ini, kayaknya Aih hijrah itu karena dulu mulai bosan. Kebayang ya teman-teman, Aih suka Jepang-Jepang itu dari tahun 2000 serius. Sampai dulu tuh bela-belain beli Tamiya atau ya mobil-mobil kecil. Zaman sekarang ada nggak sih Tamiya? Aih nggak tahu ya. Terus dulu juga sempet suka Naruto gitu kan dari 2003 sampai pokoknya dari awal di TV lah ya, di TV sampai walaupun udah nggak ada TV ngepoin karena kan internet mulai terasa ya mudah diakses itu 2007. Dan Aih suka banget Naruto, Bleach, nonton pun lewat YouTube, terus ya lewat berbagai macam sumber-sumber lah, pokoknya Aih kerahkan seluruh tenaga. Nah dari situ juga Aih mulai tambah fanatik tuh sama keotakuan gitu ya, atau fanatik Jepang-Jepangan. Nah dulu tuh event-event Jepang juga kan udah mulai ya jadi hits banget. Terus dulu juga orang-orang Indonesia tuh nggak terlalu berani nge-cosplay yang seksi-seksi serius. Dulu tuh nggak terlalu berani. Jadi hanya yang aman-aman aja nge-cosplay. Jadi kalaupun ke event tuh ya emang karena kita suka budaya Jepang gitu loh dulu ya. Nah Aih suka Korea itu 2002. Dulu juga lewat TV dan kadang ya adalah tontonan-tontonan lewat kaset apalah gitu. 2005 pun sukanya cuman The Great Queen Sondok. Itu 2007 deng, 2008. Dulu suka Jewel in the Palace tuh 2005. Dan Aih pertama suka pun karena bajunya syar'i kayak putri-putri Anggun Hanbok kan. Nah 2008 lah mulai ngulik-ngulik drama Korea sendiri itu pakai lewat CD karena Aih juga suka ya ngoleksi CD. Jadi kayak nonton anime, terus nonton Korea itu lewat CD dulu. Nah CD-nya apa? CD bajakan. Dulu tuh di Bandung ada namanya Kota Kembang, nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Jadi di sana banyak kumpulan banget CD bajakan untuk nonton gitu loh. Dan dulu misalnya anggap zaman sekarang mungkin 300.000 kecil banget ya untuk per bulan. Nah dulu Aih bekal SMP itu 300.000 tuh per bulan. Nah Aih pakai 200.000 tuh untuk jajan CD-CDan. Kebayang gak sih? Jadi Aih tuh ngehemat banget jajanan yang lain demi nonton ini. Kalaupun gak nonton biasanya Aih baca komik. Nah pas SMA ada Aih kan di Cimahi tuh, di kota Cimahi sekolahnya. Aih baru tahu ada bacaan buku ya, toko bacaan buku khusus yang itu kumpulan komik apapun dari tahun 70-an kalau nggak salah bapaknya tuh. Aih lupa. Nah di situ Aih juga baru tahu ternyata kalau udah baca komik, wah itu parah banget. Satu komik tuh bisa setengah jam. Kebayang gak sih cepetnya? Aih juga mikir ya sekarang kok cepet banget ya bisa setengah jam satu komik. Jadi berpuluh-puluh komik itu bisa hanya waktu kurang dari seminggu tuh bisa 30 komik jadi seminggu tuh kayaknya gampang banget lah, serius. Dan itu sampai
kuliah kira-kira 2014 lah, masih kebiasaan suka baca komik gitu. Dan ya itu paling juga rehatnya apa ya, sholat sama makan, paling ke WC kayak gitu-gitu doang. Ya kalau udah baca, fokus ke baca komik, kadang belajar pun nggak butuh kayak gitu. Jadi karena fokus ke situ, selain baca komik, selain nonton dan sebagainya, Ayu juga main games tuh. Karena ya yang suka apa ya, hal-hal kayak gitu pasti kayak gitu ya, suka games juga. Nah cuman yaitu berawal dari mulai kenal Islam, memperbaiki sholat, utamanya memperbaiki sholat deh, cobain. Yang tadinya bolong-bolong, coba diketatin. Walaupun misalnya 5 menit lagi azan berikutnya, tetap sholat. Kayak gitu. Nah, terus dari mulai sholat, Aih belajar Islam dari Rohis juga, mulai tuh bergaul dengan orang-orang yang hidupnya itu Islami banget, tapi mereka friendly dan juga gaul. Bagi Aih itu kayak nerima aja gitu Aih apa adanya. Biasanya kan kalau yang dari lingkungan orang-orang Islami, wah ngejudge banget, dan itu Aih kesel banget lah pokoknya udah yang kayak gitu kan. Dan mereka ngerubah image itu. Jadi asik aja belajar Islam. Nah terus mulailah dari situ ada ketukan-ketukan, iya ya bener gitu, apapun yang kita lakukan itu harus bermanfaat, coba belajar untuk menjadi orang baik dulu deh minimal, dan sebagainya, sampai di titik ya Aih hijrah itu hijrah dari hal berbau K-pop, berbau ini tuh kayaknya mulai dari 2013 semenjak memahami itu makna syahadatain dan juga pemahaman syahadatain. Jadi syahadat itu bukan hanya sekedar kata-kata translatean, tapi ternyata ada pemaknaan sendiri. Nah, untuk memaknai ini, kita harus lihat nih penerapan pembuktian syahadatain di zaman Rasulullah SAW. Kenapa sih paman Nabi sampai nggak mau nih bersyahadat? Padahal tinggal syahadat aja kan, tinggal ucapan kok, perasaan gampang. Ternyata harus dibuktikan, dan di situ kayak ada teguran sih buat Ai. Oh iya ya, bagaimanapun juga ini harus dibuktikan gitu. Bener gak sih kita tuh beriman? Yang harusnya kita tuh selalu mengingat Allah gitu, yang harusnya kita tuh mengorbankan segalanya untuk Allah. Nah kita masih ada nih penanding-penanding, dan percayalah dulu kan gak ada ya gerakan hijrah K-pop lah, wibu lah, Korean lovers tuh gak ada yang begitu-begitu zaman dulu ya. Jadi kayak ya paling juga cuman hobi kok, paling juga ini, tapi kayak ada teguran terus dimana ya ketika kamu ingin totalitas menjadi muslim sejati, ini tuh bisa jadi hambatan gitu. Dan qadarullah, alhamdulillah Allah kabulkan lah gitu ya, setelah perjuangan, bener-bener perjuangan. Di 2019 itu udah nggak ada kayak perasaan-perasaan aduh takut ke bawah lagi, aduh takut ini lagi. Ternyata kuncinya adalah walaupun susah, hajar terus, walaupun balik lagi, hajar terus aja gitu, dilawan aja gitu teman-teman. Bagi yang mau hijrah tuh ya tetap aja lawan apapun itu. Kalaupun kalian bukan Korea atau Jepang, misalnya hambatan kalian adalah percintaan, kisah cinta kalian dan perasaan dan sebagainya gitu ya, tetap aja hajar aja terus, itu ujiannya lawan terus, itu emang fase kalian untuk melewati itu gitu. Nah yang namanya ujian kalau nggak dilewatin itu akan terus kita hampiri lagi. Nah kalau udah lulus itu santai aja gitu. Sekarang pun kalau ada lagu K-pop, oh ya udah K-pop, nonton video, oh ya udah gitu, nonton doang, oh oke, cuman gitu doang, serius. Kalau dulu kan ya Allah aku takut suka lagi, ya Allah gimana dong, pokoknya dibawa stres banget. Padahal make it flow aja, dibawa yang penting tuh tetap jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan ikatan hati kita dengan Allah, dan itu insya Allah membantu. Oke, sekian podcastnya tentang Aih. Semoga bermanfaat. Pokoknya kuncinya adalah sesusah apapun, hajar aja terus, dan selalu ingat Allah. Pokoknya jaga hubungan kita dengan Allah, jagalah pergaulan, karena insya Allah teman-teman kita ini akan saling menguatkan kita. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.